Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel ini, ya di channel Mimbar Intelek. Kalau Bapak Ibu dosen melihat di judul dari apa yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan banyaknya proposal-proposal dari Hibah Kemendikti-Saintek itu yang ditolak ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi mengapa proposal Hibah Dikti ini ditolak? Jadi disclaimer dulu Bapak Ibu dosen, yang saya bawakan ini bukan untuk menggurui, ini berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber, termasuk dari asesor-asesor yang menilai proposal Bapak Ibu dosen ya. Jadi ini bukan berdasarkan dari hasil analisis saya, tapi berdasarkan dari apa informasi yang saya dapatkan dari para asesor. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, ataupun uh, menulis buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, ini adalah anatomi kesalahan fatal ya secara umum, kemudian kriteria dari penilaian para reviewer dan formula menembus seleksi di Hibah Kemendikti-Saintek untuk tahun 2026. Sebenarnya ini bukan hanya cuma untuk Hibah Dikti ya, tetapi juga hibah-hibah pada instansi yang lain ya, misalnya seperti BRIN dan lain sebagainya, itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu dosen kalau misalnya proposal yang akan kita ajukan itu, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat, itu bisa mendapatkan pendanaan dari instansi tersebut ya. Nah, karena yang saya bahas ini adalah dikti, berarti apakah ini sesuai dengan standar dikti? Tidak juga Bapak Ibu dosen ya, tetapi ini saya lebih membahas secara general yang kemudian Bapak Ibu dosen itu bisa terapkan ketika mengajukan proposal penelitian ataupun kepengabdian masyarakat ke instansi yang lain. Nah, ini kalau kita lihat realitas seleksi mengamankan tiket melalui sistem 2 gerbang ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi ada sebagus apapun substansi riset Bapak Ibu dosen, itu tidak akan pernah dinilai jika tersandung tahap administrasi. Oleh karena itu, ini juga banyak yang secara selektif di bidang administrasi itu, banyak dosen-dosen yang gagal juga di sini. Jadi gerbang pertama itu adalah kepatuhan mutlak ya, mulai dari batas kata, kemudian sinkronisasi judul, kemudian citasi Vancouver, maupun kelengkapan dokumen PDF. Nah, ini saja itu bisa Bapak Ibu dosen itu bisa salah-salah. Artinya, kenapa kok sudah dibuat kayak gini? Itu salah satu bentuk biar untuk sebenarnya reviewer itu menguji kedisiplinan Bapak Ibu dosen. Nah, kalau di sini saja itu sudah Bapak Ibu dosen mengotak-atik dan tidak sesuai, ya Bapak Ibu dosen sudah bisa dikategorikan tidak disiplin. Ya, artinya kemudian sebagai penyandang dana untuk memberikan dana kepada penelitian itu mikir-mikir dulu gitu. Kemudian gerbang yang kedua itu ya, jadi kalau kita sudah lolos di gerbang 1, maka masuk ke gerbang kedua, itu kita sudah berbicara tentang kualitas ilmiah, yaitu kita sudah menunjukkan novelty-nya maupun kepakaran tim tempat anggota-anggota kita ini, kemudian presisi dari metodenya ini ya yang seringkali saya anggap yang paling krusial untuk metodenya, sama proporsionalitas RAB-nya ya. Jadi RAB yang akan dimasukkan itu juga harus masuk akal gitu ya. Nah, ini 4 dosa fatal yang menggugurkan proposal di menit pertama. Yang pertama itu adalah over limit kata ya. Jadi sebenarnya di panduan itu sudah ditegaskan bahwa jumlah katanya itu harus sekian. Jadi sistem ini tidak mengenal toleransi. Pendahuluan itu lebih dari 1.000 kata atau abstrak itu lebih dari 3.300 kata, maka itu langsung akan gugur. Jadi contoh kasus misalnya abstraknya menjadi 321 kata, itu langsung ditolak oleh sistem. Jadi sebagus apapun penelitian Bapak Ibu dosen, kalau misalnya bagian ini saja sudah tidak dipenuhi, itu sudah akan sudah akan ditolak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai sistem administrasi. Kemudian
inkonsistensi judul ya. Jadi judul yang diinput di portal sistem Bima itu berbeda dengan judul yang tertulis di dalam dokumen PDF usulan. Nah ini Bapak Ibu dosen juga harus perhatikan betul-betul ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen copy paste aja ya, copy paste judul yang ada di PDF-nya ke Bima, itu paling aman seperti itu. Nah kemudian tragedi citasi ya. Jadi ini yang diminta itu adalah format Vancouver. Nah, Vancouvernya itu biasanya berantakan, jadi jumlah kutipan di badan teks itu tidak sinkron dengan daftar pustaka di akhir dokumen. Nah, oleh karena itu sangat disarankan kalau Bapak Ibu dosen ketika membuat proposal, kemudian membuat artikel itu gunakan reference manager. Ya, Bapak Ibu dosen bisa mendapatkan reference manager. Kebetulan yang saya pakai itu adalah Mendeley, itu di link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, silakan Bapak Ibu dosen download di situ ya. Nah, kemudian komponen dokumen hilang ya, jadi bisa mengunggah PDF usulan tanpa menyertakan latar belakang, kemudian rumusan masalah, kata kunci atau tabel tugas anggota. Nah, ini juga banyak yang ditemui kasus-kasus semacam ini. Nah, saya pikir 4 komponen ini itu hanya ditemukan ketika misalnya saya mereview PKN mahasiswa. Ternyata sekelas dosen pun itu banyak ya yang tidak mematuhi aturan-aturan yang sebenarnya sudah ditetapkan di dalam buku panduan gitu. Jadi penting Bapak Ibu dosen itu untuk membaca buku panduan itu secara detail, secara maksimal, biar nanti Bapak Ibu dosen tahu bahwa apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian anatomi kegagalan teknis ya, yang merupakan jebakan citasi di Vancouver. Kalau kita lihat ya di teks ya, di proposal teks itu tertulisnya dalam bentuk angka ya Bapak Ibu dosen ya. Artinya dalam bentuk angka itu yang dikurung gitu ya. Nah, sedangkan di daftar pustaka itu yang perlu diperhatikan juga itu adalah total ada 52 citasi. Jadi kalau dihitung angka-angkanya ini ada 52 citasi. Nah, yang di dalam daftar pustaka itu ada 55 referensi. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan lah. Sisanya yang 3 referensi itu dikemanakan? Nah, oleh karena itu sebenarnya hal yang kayak gini itu paling mudah diperiksa ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau kita sebagai reviewer itu tinggal melihat pada halaman terakhir itu ada berapa jumlah referensinya, kemudian daftar pustaka itu ada berapa jumlah referensinya. Nah, kenapa kok mereka Kemendikbudristek itu menggunakan sistem yang angka kayak gini? Itu sebagai bentuk sebenarnya untuk memudahkan asesor itu untuk mengecek ya jumlah referensi antara yang ada di dalam proposal sama yang ada di daftar pustaka. Nah, apakah sudah sama jumlahnya atau belum? Nah, ini. Nah, oleh karena itu reviewer itu memeriksa ketertiban ya penomoran itu harus dari terkecil ke yang terbesar. Jadi ketidaksinkronan angka 52 di teks dan 55 di daftar pustaka itu terjadi karena pengusul lupa menekan tombol reference pada aplikasi reference manager sebelum ekspor ke PDF. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen sebelum mengunggahnya ke Bima atau membuatnya dalam format PDF itu diperiksa betul-betul lagi ya. Nah, ini profil sempurna proposal yang lolos saringan administrasi ya. Kalau kita lihat, jadi ada dosen kepatuhan mulai dari batas aman kata abstrak itu tidak kurang dari 3 tahun, 3.000 ya. Kata jangan sampai lebih dari 3.000 kata dan pendahuluan jangan sampai lebih dari 1.000 kata. Jadi taktik jangan dipaskan ya maksimal ya. Sisakan buffer kata yang ruang revisi akhir gitu. Kemudian kompresi konten, jadi pendahuluan berhasil merangkum latar belakang, state of the art, novelty maupun roadmap tanpa melanggar kuota. Kemudian citasi steril, ya, artinya sistem penomoran tertib ya, berurutan dan kualitas referensi sinkron ya 100%. Kalau saya menyarankan itu gunakan referensi-referensi yang 5 tahun terakhir. Kemudian bukti fisik, yaitu tabel fungsi dan tanggung jawab dari anggota peneliti itu tertulis nyata di dalam dokumen PDF. Jadi bukan hanya di sistem Bima gitu. Jadi antara apa yang di PDF dan apa yang ada di Bima itu harus sinkron. Nah, ini yang harus dipenuhi kalau Bapak Ibu dosen melihat ya di anatomi abstrak idealnya itu adalah ada urgensinya, ada tujuannya, ada metodenya, dan ada luarannya. Nah, ini itu tidak boleh lebih dari 300 kata. Jadi susunan dalam abstrak itu mencangkup 4 komponen ini Bapak Ibu dosen. Urgensinya itu seperti misalnya apa pentingnya Bapak Ibu dosen itu melakukan penelitian itu.
Urgensinya apa? Nah, tujuannya seperti apa? Nah, kalau itu dikaitkan dengan asta citanya presiden ya Bapak Ibu dosen, yaitu yang paling yang paling dicari oleh para asesor. Kemudian metode yang diterapkan itu harus metode-metode yang memang lagi up to date saat ini. Jadi bukan karena kita melakukan pengulangan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, luarannya apakah berbentuk publikasi ya. Nah, itu harus juga harus juga make sense-nya. Jadi make sense-nya itu dari mana Bapak Ibu dosen? Jadi jangan Anda menjanjikan luaran yang cukup tinggi, tetapi ketika dicek di Google Scholar-nya Bapak Ibu dosen itu, Bapak Ibu dosen belum pernah untuk mencapai level yang tertinggi. Contohnya misalnya, Anda menjanjikan luarannya itu adalah Q1, tetapi di dalam Google Scholar-nya Bapak Ibu dosen, terutama sebagai ketua, itu belum pernah tembus di jurnal Q1. Nah itu, jadi kalau menurut saya itu yang wajar-wajar saja ya, meskipun misalnya sesuai dengan format atau sesuai dengan golongan atau sesuai dengan skema yang Bapak Ibu dosen tuju gitu ya. Tetapi pastikan bahwa Bapak Ibu dosen itu bisa disesuaikan dengan rekam jejak di Google Scholar. Nah, ini memasuki arena evaluasi substansi ya, kacamata skeptis dari para reviewer ya. Jadi proposal yang didanai itu adalah rekam jejak dari publikasi yang Bapak Ibu dosen dapatkan, yaitu dosen-dosen para reviewer itu akan mengecek Google Scholar-nya Bapak Ibu dosen. Kemudian urgensi dari novelty ya, ada gap riset dan data statistik yang Bapak Ibu tampilkan terutama di bagian metodologi ya. Kemudian metodologinya itu harus akurasi variabelnya, kemudian rinci alirannya. Jadi step by stepnya itu, alurnya itu, jalannya itu sesuai gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu anggaran RAB ya, jadi proporsionalitas kepatuhan SDM gitu. Nah, pada pengajuan pertama itu maksimalkan aja Bapak Ibu dosen. Misalnya kalau dananya itu yang Bapak Ibu tuju itu 500 juta misalnya. Nah, udah maksimalkan 500 juta, tapi dengan catatan bahwa para asesor itu akan mengecek ya harga terkini misalnya sekian, itu juga harus ini. Jadi Bapak Ibu dosen harus menggunakan berbagai macam item, kemudian ada yang masuk akal gitu. Jadi di tahap ini itu beban pembuktian sepenuhnya ada pada Bapak Ibu dosen ya. Reviewer itu membaca untuk mencari kelemahan ilmiah, bukan sekedar kelengkapan. Nah, pilar 1, tragedi rekam jejak yang terputus Bapak Ibu dosen. Kalau roadmap universitas itu seperti apa salahnya? Maka diperlukan sebenarnya match ya, publikasi ketua tidak relevan misalnya semacam itu. Nah, roadmap pribadi yang benar itu adalah riset T2 misalnya ya, kemudian publikasi di Sinta ataupun di Scopus, kemudian targetnya entah itu di jurnal Q1 ataupun di Q2 gitu. Nah, yang fatal itu adalah menggunakan peta jalan institusi atau universitas, bukan peta jalan historis dari peneliti itu sendiri. Jadi gunakan Bapak Ibu dosen, roadmap Bapak Ibu dosen sendiri. Ya, jangan gunakan roadmap-nya universitas. Kalau roadmap-nya universitas itu sesuai dengan visi misi tujuan dari universitas, itu nanti bisa dirubah sewaktu-waktu. Kalau misalnya dosen-dosennya itu banyak yang mendapatkan dana penelitian, maka itu lebih mudah kita merubah roadmap-nya universitas dibandingkan kita yang tidak mendapatkan dana gitu ya, atau merubah yang roadmap pribadi gitu. Nah, krisis kredibilitasnya itu untuk ketua peneliti itu tidak memiliki jejak publikasi Sinta ataupun Scopus yang relevan dengan tema usulan. Jadi mismatch error gitu ya. Jadi topik usulan wajib menjadi evolusi logis dari riset sebelumnya. Jadi topik penelitian Bapak Ibu dosen itu harus banyak yang juga dipublikasikan di Google Scholar-nya Bapak Ibu dosen, yang sudah terekam jejak di Google Scholar-nya Bapak Ibu dosen. Kemudian menghindari klaim urgensi dan novelty yang samir ya. Jadi topik sudah sering diteliti atau sekedar berbeda objek gitu, atau lebih banyak ya, artinya pengulangan gitu ya mungkin ya. Nah, gejolak penolakan itu rumusan masalah itu hanya berupa opini tanpa dukungan fenomena terukur atau statistik gitu. Jadi menggunakan literatur usang yang lebih dari 5 tahun. Jadi saya sampaikan tadi bahwa gunakan sumber referensi yang 5 tahun terakhir seperti itu. Itu salah satu membuat first impression-nya reviewer itu ini bagus itu, karena logikanya mereka mengoreksi itu sebelum membaca Bapak Ibu dosen ya. Konteks dari proposal, mereka akan selalu memeriksa dulu referensinya.
tahun referensinya, jumlah referensinya itu akan selalu seperti itu. Nah, baru mereka akan memeriksa jumlah kata untuk pendahuluan, abstraknya seperti itu. Jadi, ini salah satu kalau kita mau membuat first impression-nya para reviewer itu interesting terhadap apa yang kita usulkan, itu gunakan referensi dalam 5 tahun terakhir. Nah, standar lolosnya itu adalah kebaruan tidak boleh hanya berbeda lokasi atau objek. Artinya tidak melakukan pengulangan pada penelitian orang lain, misalnya semacam itu ya. Harus ada pengembangan teori atau integrasi variabel baru atau penyelesaian gap dari riset sebelumnya yang belum konklusif ya. Kemudian data statistik ini terukur, gap risetnya itu aktual, referensi primer itu bereputasi itu 5 tahun terakhir ya. Pokoknya jangan lebih dari 5 tahun terakhir. Terkecuali Bapak Ibu dosen menggunakan persamaan ya atau rumus. Tetapi jarang sekali proposal itu menggunakan persamaan. Jadi sebisa mungkin persamaan atau rumus yang tahunnya itu sudah usang ya jangan dimasukkan ke dalam itu. Nanti itu dimasukkan aja ke dalam artikel. Kemudian membeda anatomi metodologi yang operasional. Jadi kita harus bisa menginput data yang mulai dari variabel dan pengukuran, identifikasi dulu, dependen atau independen menggantungkan tanpa sumber literatur pengukurnya, kemudian populasi dan sampel ya, ukuran sampel spesifik dan teknik penarikan tidak dijelaskan secara rinci, spesifikasi model atau analisisnya, jenis regresi atau teknik analisis datanya tidak tajam ya, kemudian diagram alir atau jadwal ya, tahapan riset tidak terhubung dengan tabel pembagian tugas anggota dan rentang waktu. Nah, untuk keseimbangan dan proporsionalitas anggaran RAB, ya ini jebakan juga Bapak Ibu dosen ya. Jadi, pada prinsipnya RAB yang Bapak Ibu dosen itu harus make sense ya, masuk akal. Jangan sampai membuat RAB yang fiktif gitu ya. Artinya misalnya harga ini tuh seharusnya sekian tapi dinaikkan saya. Mending itu dibuat berapa unit gitu. Itu akan lebih lebih masuk akal dibandingkan Anda membuat RAB yang tidak sesuai gitu. Karena ini berkaitan dengan berapa jumlah anggaran kalau misalnya yang akan disetujui oleh Bapak Ibu asesor kepada peneliti gitu ya. Tetapi kalaupun tidak disetujui ya mungkin salah satunya itu adalah di anggaran. Kemudian analisis sentimen reviewer dari balik meja evaluasi ya. Jadi status didanai itu peneliti ini belum banyak dilakukan. Mengintegrasikan employer branding, advokasi karyawan kreatif dan media sosial berbasis AI misalnya dalam satu model menunjukkan kebaruan variabel yang sangat positif. Kalau yang ditolak itu need match kepakaran ya, dari 4 artikel karya ketua peneliti yang disitasi misalnya ya, hanya 1 yang sedikit relevan gitu. Jadi kalau bisanya kalau 4-4-nya itu harus 4-4-nya relevan. Jadi tidak ada expertise ya yang kuat dalam metode pengujian regresi yang tidak operasional. Nah, matriks sintesis ya, garis batas antara penolakan dan pendanaan. Kalau ciri proposal yang ditolak itu kalau dari segi administrasi itu mentok batas kata maksimal ya, sitasi berantakan gitu ya. Artinya tidak disiplin, tidak profesional gitu. Nah, kalau yang didanai itu ada buffer kata, sitasi urut ya, menggunakan Vancouver yang rapi. Kemudian untuk ciri proposal yang ditolak ya, untuk keluaran target ya, target jurnal terindeks Scopus ya, tapi generik ya. Artinya tidak menyebutkan dia kuartil mana gitu. Nah, kalau yang proposal yang didanai itu Bapak Ibu dosen harus menyebutkan spesifik nama jurnalnya apa, targetnya di Q berapa gitu. Bila perlu Bapak Ibu dosen itu menampilkan dengan impact faktornya, itu lebih bagus. Nah, usahakan kalau bisa itu yang penerbit ternama targetnya, karena kalau penerbit ternama itu seleksinya juga ketat seperti itu. Kemudian untuk roadmap, untuk proposal yang ditolak itu meminjam roadmap universitas gitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan itu kalau proposal yang didanai itu evolusi logis dari publikasi Sinta ataupun Scopus peneliti. Nah, sedangkan untuk novelty dari proposal yang ditolak itu belum ada yang meneliti di objek X misalnya semacam itu. Bapak Ibu dosen selalu mengklaim begitu ya. Mengklaim begitu. Jadi bukan seperti itu, tapi yang proposal yang didanai itu adalah diferensiasi variabel. Jadi variabelnya yang dibedakan ditopang data statistik konklusif gitu ya. Apalagi Bapak Ibu dosen bisa menampilkan gap riset ya di pada bagian pendahuluan. Kemudian untuk tim riset ya, ciri proposal yang ditolak itu adalah asal memasukkan nama ya tanpa tabel tugas di PDF gitu. Nah, sedangkan ciri yang di proposal itu
kepakaran sinkron dengan tahapan operasional metode, kemudian antara di PDF dan di Bima itu sama. Nah, ini checklist pra-final, final stress submit ya, amankan proposal Bapak Ibu dosen. Jadi kepatuhan administrasi, judul dokumen PDF itu 100% identik sama ya dengan di sistem Bima. Kemudian abstraknya kurang dari 300 kata dan pendahuluan kurang dari 1000 kata. Kemudian reference manajernya telah di-refresh ya, sinkronisasi citasi dan pustakanya. Kemudian tabel fungsi dan tugas anggota itu tertulis nyata di dalam file PDF. Nah, ketajaman substansinya itu rumusan masalah ditopang oleh gap riset dan fenomena terukur atau statistik. Referensi domain ya, dominan ya, jurnal primer bereputasi kurang dari 5 tahun terakhir. Kemudian variabel, metode penarikan sampel, dan metode analisis operasional, serta RAB berproporsional dengan alir metode dan patuh pada Pagu PMK tahun 2025. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.